Game pertama, tim Liquid ID versus tim Flash dari Singapura. Dan jungler akan dibuka untuk Flash SG. Wow, kita bakal menyaksikan dimana jungler yang dari tim Flash SG. Ini harusnya dia juga punya mobilitas cukup tinggi dan no way. Lucas jungler. Lucas jungler? Really ya Bawa? Ya iya dong. Emang nggak boleh? Bukan nggak boleh. Sekarang kondisinya dia tidak memiliki escape skill mechanism. Nggak usah, langsung tabrak. Langsung tabrak Cacing naga. dengan kondisi ada jauh head. Yep. Wow, chance ini cukup krusial ya menurut aku tadi agak kurang wise dibandingkan aku menuju ke arah Alpha. Kenapa? Ketika ada invasi dari Jawhead-nya tersebut, Alpha ini adalah salah satu hero yang bisa untuk mengcounternya. Early game dia punya power. Betul, tapi early game Lucas juga sakit banget. Selama dia sudah level 2, flash combo dengan flash step-nya dia sakit banget dan gak bisa di-cancel sama sekali flash combo. Oke, kita bakal menyaksikan. Tapi menurut aku agak cukup kurang wise, jujur aja. Aku nggak merekomenkan untuk Lucas di area jungle dengan kondisi line up seperti ini ya. Bukan berarti nggak mungkin, tapi line up seperti ini aku agak kurang serk. Kalau bahasa mak gue tuh kurang serk, ya kan? Tapi ini sebenarnya Flash SG mereka punya susunan hero-hero yang sangat tebal ya. Lucas, Hylos dan juga Povios ini sudah tebal banget dan Granger ini butuh item untuk bisa melakukan penetration. Ya jujur ketiga hero ini. Jujurnya kiri ini udah bagus banget tanpa ada Lucas menurut gue. Lucas doang yang menurut gue agak kurang fit in. Ini in my humble opinion ya guys. Nanti kita lihat. Oke, makanya kita nanti kita harus lihat nanti. Karena lihat terlalu banyak crowd control depan sana, ada Jawhead, mereka punya Gatot Kaca. Tapi ya sudah, kita bakal menyaksikan apakah tim Liquid mampu berhasil menumbangkan dari Flash SG dengan tabrak gaming di depan sana, atau mampukah Flash SG yang habis mendobrak kita dan mengagetkan kita dengan adanya sosok dari Lucas. Tak mau berlama-lama, kita bakal langsung saja masuk ke match pertama. Snapdragon Pro Series Season 6, the challenge of final, the group stage, Team Liquid versus Flash SG. Let's go. Ini dia untuk di tahapan awal kita ya. Bagaimana akhirnya nih ya Lucas yang biasa terlihat bermain sebagai EXP lane dipakai oleh Flash SG Sebab makan jorok kayak lu nih, Bang. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita langsung kembali lagi ke Lane of Town di mana Hades langsung berhasil mendapatkan ke arah jungle dan dia langsung melakukan rotasi ke arah bottom lane karena kondisinya posisi dari Flash Singapura kalau untuk menuju ke arah top lane agak nggak wise dan nggak worth it banget ketika dia tumbang dengan rotasi yang salah. Ya, dan ini bagus banget sih dari tim Liquid tadi ya. Mereka fast clear tadi di bagian atas, jadi kayaknya ditinggal sendirian juga. Dan lihat 4 pemain ini langsung melakukan setup di bagian bawah. Bahkan Aran juga sampai jalan loh ke bawah sana. Dan melihat bagaimana dari emblem set yang kita sedang saksikan ya, Impurates dipakai dengan Lucas Jungler plus emblem Assassin dan juga membawa 1 trill ya. Jadi fokus dia berarti akan memainkan damage nih. So, kita lihat tapi depan sana, kalau melihat ke arah body block yang dilakukan JPL di arah jungle tadi itu sangat baik, membuat chance dari para pasukan Flash Singapura ini tidak tinggal dari Hadesnya. Tapi lihat kondisi dari arah Purple Buff yang sudah akan coba diinvasi oleh para pasukan dari tim Liquid ID. Widdy terperangkap di depan sana, berhasil melebar ke arah seorang highlight, Nogler Spot dari JPL dan langsung menggunakan satu Revitalize yang menandakan tidak ada Revitalize ketika kondisi saat Turtle team fight nantinya. Ya, tapi harus diwaspadai karena Unleash the Beast juga sudah ready ya. Unleash the Beast sudah ready menuju ke belakang dan lihat Jacksonnya outpoint kondisi menjadi target utama menuju ke arah first blood pasukan dari tim Liquid. Mereka dengan Avatar of God and miss. Tidak ada yang terjadi, nothing happens. Tidak ada poin kill utama, tapi out of nowhere Fabian berhasil melakukan takeover. Hades versus Fabian, tapi nampaknya Fabian karena masih cooldown. Hades berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi ejectornya on point. Itu yang sudah saya takutkan dari awal lihat terlalu banyak poin kill yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Iya, dan juga Flash SG. Mereka cukup terpisah tadi semasa team fight 3 pemain yang sedang bertarung, tapi ternyata Hades sedang mengambil purple buff. Yes, itu problematika yang sudah saya lihat di depan sana dengan adanya satu sosok Jawhead. Kita tahu Lucas itu nggak punya skill escape mechanism dan minimal kalau dia mau mainin tempo seperti ini mainkan dengan posisi Matilda. JPL juga kuat dengan Matildanya. Maksud aku kalau memang dia mau main in and out dibandingkan Hylos jaga badan, sekalian aja jungle-nya itu yang juga punya deal damage besar ya seperti Alpha. Ya, dan sekarang dari Flash SG mereka
Oke, Bisa kan? retribusi di on point. Favian sangat mau lihat ditabrak kembali depan sana dengan adanya Loi. Selama masih ada Loi, mereka masih terlalu kuat untuk bisa diambil. Dan oh my god, kali ini para pasukan dari tim Flash SG stolen, no way. Karena data terjadi masih ada di tim Liquid. Retribution on point dari Favian walaupun dia harus tumbang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Oke, jadi datang di tepat waktu ternyata tadi ya. Yes, datang di tepat ya Courtesy. waktu. Tapi balik lagi, Courtesy menjadi target utama. Udah, nggak ada Courtesy mereka kelar. Itu udah kita bahas tadi sebelum masuk in game. Oke, jadi Courtesy yang mungkin harus dijaga juga. Tapi sementara waktu ya dengan turtle yang berhasil diambil juga, Flash SG masih tertinggal dari perolehan gold juga. Lihat bagaimana dari tim Liquid ID mereka jalan secara bersamaan, secara berturut-turut juga. Dan Glorious Pathway dibuka, Widhi dalam bahaya dan Ken juga mengincar ternyata. Nice ejector. Ken terlempar sampai ke dalam turret, namun sayangnya di bagian belakang. Oron, Father of Guardian berhasil mendapatkan satu dari Jebel dan juga Ken, tapi pertukaran dengan ada Widhi. Kali ini depan sana perpasukan dari tim Liquid mereka tidak masih mau kehilangan sedikit pun, tapi Favian tiba-tiba saja langsung ada Courtesy Tour and Travel yang hampir bisa melakukan ganking terhadap seorang Favian. Ya, ini lebih ke Aran yang menurutku lebih fleksibel dibandingkan dengan Ken ya. Karena dari tadi kita melihat Aran selalu bisa berjalan kemana-mana, nge-backupin temannya. Sedangkan Ken ini masih agak tertinggal nih, sedang harus membersihkan lane dia agar tidak ketinggalan dari sisi perolehan EXP juga. Dan Hades akhirnya punya satu Hunter Strike untuk first item, tertinggal setengah item lah dibandingkan dengan Favian yang sudah dari tadi menyelesaikan mungkin Hunter Strike dia. Dan setup lagi-lagi dilakukan oleh tim Liquid ID ini untuk mendapatkan turtle yang kedua ya, karena 20 second lagi akan spawn dan Ken yang sepertinya akan dituju oleh tim Liquid ID. Ya, kalau bisa ngomongin karakter tertinggalan memang rotasinya juga cukup berat untuk seorang Hades. Sedangkan tertinggal satu level ini akan cukup berat ketika ada retribution di turtle yang selanjutnya. Lihat rotasi yang sudah dilakukan oleh Aran dan juga kawan-kawan mendapatkan posisi terhadap turtle camp yang on point. Mereka melihat di mana Widhi langsung dapat Guardian berhasil mendapatkan 4. Owning yang dilakukan para pasukan dari tim Flash Singapura berhasil mendapatkan seorang Favian membuka retributionnya dan double killing on point dari seorang Hades. Hades one last hit berhasil dipecahkan oleh seorang Iron Siki menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid atas kehilangan dirinya. Tapi lihat out of nowhere Ken akan bertukar juga. Setidaknya at least para pasukan dari tim Liquid ID double kill mereka dapatkan. Walaupun begitu kondisinya saat ini jadi diuntungkan oleh Flash Singapura. Kenapa? Karena Widhi selalu terperangkap. Selama Widhi tidak bisa bermain dan menculik ke arah belakang ke arah Courtesy, Widhi nggak akan punya kesempatan untuk bisa melakukan team fight dan menang. Ya, menurutku sementara waktu ya dari Flash Singapura mereka tidak akan berusaha untuk mendapatkan objektif, tapi mereka lebih memilih untuk memenangkan team fight seperti yang sedang kita lihat tadi. Bagaimana Hades langsung meninggalkan juga turtle-nya, dia langsung fokus untuk melakukan flash combo-nya menuju ke Favian. Dan itu terbukti cukup efektif ya, apalagi memang di cover dengan JPL yang langsung membuka juga Glorious Pathway-nya. Dan sekarang lagi-lagi nih ya, melihat ada orang di depan Glorious Pathway langsung dibuka dan langsung tabrak-tabrak oleh Flash Singapura. Oke, Flash Singapura mereka tidak akan kenal kendor, tapi nampaknya Aran tidak akan bisa berhenti kali ini. Dan nampak damage yang diberikan oleh seorang Aran ini masih bisa ditanggulangi oleh para pasukan dari Flash Singapura karena following up-nya masih kurang. Fokus ke arah seorang Ken, distraction dilakukan, Courtesy di depan sana, tapi Hades free hit di depan sana, out of nowhere. Perpasukan dari tim Flash SG mereka mempertahankan satu turtle yang mahal untuk menurut mereka. Lihat Omawa, dari tadi kita cuma bisa melihat seri dari team fight yang sudah dimiliki dari Flash SG dan juga tim Liquid. Tapi untuk kali ini berbeda, di mana tim Liquid mereka mendapatkan kerugian dan gold swingnya menuju ke arah tim Flash Singapura. Yap. Walaupun sekarang hanya owning 300 perak. Hanya agak mengejar ya buat Flash Singapura, tadi selisih 1000, sekarang mereka sudah ya ngejar sedikit lah. Sampai dengan selisihnya ada 500 sampai dengan 300 juga. Dari team fight yang akhirnya terjadi secara terus-menerus ini, kalau lambat laun dibiarkan oleh tim Liquid ID, bukan mustahil setiap team fight nanti akan dipegang oleh Flash Singapura. Mereka harus bisa mencari cara bagaimana untuk bisa langsung menargetkan, entah itu ke Courtesy atau bahkan untuk fast bisa take down Ken-nya, karena Ken dari tadi juga bisa melakukan follow up. Selalu Courtesy sih. JPL ini hanya bulan-bulanan warga. JPL emang dibuka untuk seperti itu, untuk dihajar, untuk keluar revitalize-nya, untuk nge-absorb semua damage ultimate. Karena kalau enggak, tapi lihat Widhi, ini benar-benar mendapatkan momentum yang tepat dan Bongski, what are you doing Bongski? Yep. Dengan kondisi tidak mendapatkan point kill dari tadi dan hanya assist 5, dia mengharapkan bisa melakukan damage deal tanpa ada vision. Ya, Itu benar-benar menurut aku tindakan gegabah. dan bahkan dia menggunakan heavy crossbow kan tadi kan? Iya. Buat langsung jalan di bagian tengah juga, jadi Tindakan gegabah banget itu. dan mungkin pede juga karena di bagian belakangnya ada rekan-rekan yang lain yang sebagaimana terlalu banyak
pemain dari tim Liquid ID yang sudah terlebih dahulu untuk melakukan setup. Tapi di sprint. belakang kan? Di belakang. Kirinya visionnya kosong. Kosong. Dia nggak ada informasi dari situ. Yap, sementara tadi Hades masih melakukan mendorong lane jauh di bagian bawah. Dan kali ini untuk Lord yang pertama juga akan spawn sebentar lagi. Goldnya kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Map juga dipegang oleh tim Liquid ID. Belum ada pergerakan yang bisa dilakukan oleh Flash. Oh my god, surprise everybody! Menuju ke skill, tapi ternyata kicking yang terjadi di kakal. Favian dari belakang mencoba menutup ke arah Bonski. Apa taraf gantian yang berhasil mendapatkan dua. Wapok kamu combro, mereka berhasil kehilangan seorang Favian. Tapi shutdown pun terjadi. Kehilangan seorang Ken. Courtesy one last hit. Hades nowhere menuju ke arah Lord. Yap, Lihat, out of nowhere Avatar of Guardian berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Tapi Wawa, satu hal yang sempat kita bandingkan tadi, Lowy, selama gak ada Lowy mereka akan menang. Dan itu selalu terjadi, valid, no debat. Valid atau debat. Yap. Oke. Lordnya jatuh ke tangan tim Liquid ID tadi dengan triple juga yang bisa didapatkan oleh Aaron Shiki. Dan kali ini orange buff sudah mulai diambil oleh tim Liquid ID. Goldnya sudah mulai swing jauh sekarang. Dan Flash Singapura, mereka harus bisa mencari cara nih ya. Sekarang mereka cari cara. Tadi kan bagaimana bisa menangin tim fight buat tim Liquid ID. Sekarang dari Flash SG, mereka harus bisa mencari bagaimana untuk bisa langsung targeting dan langsung instant pick off ke satu pemain. Karena tadi TLID-nya mereka berhasil buat nyebar semuanya. Tapi kalau menurut aku, dari tim Flash Singapura ya, tadi tuh bagus sebenarnya gerakan movementnya. Tapi kalau aku boleh sarankan, ini ada baiknya mereka yang bermain dengan defensif. Kenapa Om? Ketika tim Liquid ID ini akan terus membuka invasi serangan mereka terhadap para pasukan dari tim Flash Singapura, selama Loy-nya tidak terjangkau oleh Widi dan kawan-kawan, it's okay banget Om. Mereka akan sangat kuat sekalipun Aran masuk ya. Ini combo anyang-anyangannya itu akan menghentikan para pasukan dari tim Liquid. Ya, tapi kelihatan bagaimana Flash S juga mereka masih cukup berkutat ya di seputar di EXP dan juga gold mereka nih. Yang dimana ya dari tadi misalnya dari awal kayaknya sulit, tapi Bongski. Oke, Bongski di arah belakang memberikan damage yang sangat besar. Target menuju ke arah Bongski. Mereka kehilangan Bongski, tapi para pasukan dari tim Liquid ID mereka juga kehilangan Aron Siki. Pertukaran yang cukup worth it. Aran mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Courtesy damage yang terlalu besar. Loy again, problematika yang dimiliki dari tim Liquid yang masih belum bisa dapatkan. Dan posisinya, mungkin tadi saya menyarankan untuk mereka bermain dengan defensif untuk meredam para pasukan dari tim Liquid, tapi ternyata itu tidak ada dalam kamus dari Courtesy. Yap, ditabrak langsung juga karena dia pede ya dengan damage besar dari duality yang akan diberikan juga. Sih. Enchanted Talisman, Glowing, dan juga sudah punya Wishing Lantern. Ini 3 item yang menurutku akan sangat menunjang loginya untuk bisa berada di mana-mana, paling dengan cooldown time yang cukup cepat juga. Lagi-lagi Glorious Path cepat. Saya menuju ke seorang Widi, target menuju ke arah belakang, target damage yang diberikan masih belum cukup. Mereka terperangkap dari triple damage dari turret, tidak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim Flash Singapura. Lihat Ken dengan Cloudcell Gaming, Widi target ke arah belakang dengan adanya lihat Courtesy Tour and Travel. Mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Ken. Walaupun udah dibuka jalan untuk pulang, tidak ada. Dan kali ini Om Wawa, ingat tidak ada pasif lagi untuk best turret. Ya kemungkinan mereka akan kehilangan ke arah bottom best turret. Kalau Aran memang berani untuk masuk ke arah dalam target karena karakter sisi. Tapi lihat dari para pasukan dari tim Liquid, mereka mencoba untuk melakukan sedikit pokingan damage. Setidaknya at least ada damage yang terbuka dengan tata Sonata menuju ke arah belakang. Aran seorang diri tadi bisa melakukan, dan damage-nya masih bisa pulang dengan 2 turret tambahan. 2 turret Om Wawa. Distraction Aran versus everybody kali ini dari backline. Yap, Avatar of Guardian yang dilakukan tim fight. Courtesy Tour and Travel berhasil mengantarkan 1 poin kill menuju ke arah tim Liquid. Menuju ke arah belakang, Glorious Pathway, agresivitas yang tidak ada kendornya oleh para pasukan dari tim Flash Singapura Om Wawa. Ya, benar-benar dicicil dari jauh ya dengan projectile yang selalu dilepaskan oleh YSKL bersama dengan Aaron Shiki juga. Tadi kita melihat adanya miss dari Dark Wave yang dilakukan oleh Ken juga, bahkan Flicker juga dipakai oleh Ken tadi. Jadi seakan-akan sia-sia tadi flicker dari Povius. Dan kali ini untuk Lordnya jelas akan jatuh ke tangan tim Liquid ID. Tidak akan ada perlawanan dari Flash Singapura kah, atau tetap tapi dengan resiko mereka akan kehilangan game yang pertama. Ya kalau saran aku sih YSKill harus agak lebih sering untuk ngechecking boost sih. Harus lebih sering untuk ngeluapin ultimate-nya. Karena potensial dia saat ini adalah ya di power checkingnya itu Om. Kalau YSKill nggak maksimalin hal tersebut, itu berat loh Om. Menurut saya. Ya, karena mereka butuh banget kan buat Astral Echo-nya nih. Karena siapa lagi yang mau masuk jadi badan kan? Mereka udah punya Johead memang.
Tapi Jawhead bisa dibilang cuma satu rumput yang bisa diisi dengan Jawheadnya. Iya. Jadi memang harus dicek semuanya, Astral Sphere, Astral Echo, dan bahkan ya ini masih ada Dead Sonata juga. Aran sendirian. Oke, Aran ini masih terlalu lama, kawan-kawannya masih terlalu jauh, tapi distraction dilakukan Aran. Belum ada ultimate yang keluar sama sekali. Target ke arah belakang, turret travel menuju ke arah Courtesy, tapi Winnie Kakak untuk melakukan injector ke arah belakang dan masih bisa selamat, sedangkan Favian berhasil memakan para pasukan dari tim Flashing Upward. Favian pun harus tenggelam di depan sana, fokus ke arah base, gak boleh apa terjadi, masih dapat ditahan, Courtesy-nya free, dan langsung away to crown para pasukan dari tim Liquid. What are you doing? Memaksakan kanan untuk mendapatkan satu buah endgame, dan itu gak worth it sama sekali. Karena mereka lihat kehilangan 2 dan 3 pemain. What happened Liquid? Dia terlalu terburu-buru ini. Kalau misalnya kalian para pecinta Mobile Legends, Bang Bang, MPL Indonesia, seakan-akan kalian melihat alter ego tadi. Menurutku belum juga sih ya, karena sebenarnya yang bagus tadi dari Flash SG, mereka tiba-tiba mengagetkan dengan diversion kan. Iya. Tiba-tiba ada di belakang, Hades ada konsilnya juga, dan targetingnya langsung ke Yeskiel, yang dimana mau gak mau langsung harus lari juga. Dan yang menjadi korban pertama tadi itu adalah Favian, yang langsung berhasil di pick off. Untungnya Yeskiel masih bisa tembus nih Ya, dalam aku tadi leading. keingetnya alter ego kalau untuk melakukan endgame dengan cepat dan buru-buru seperti itu. Ya mungkin ini kita lihat di mana dari tim Liquid ID juga terburu-buru. Mereka harus tenangkan dulu dirinya mereka. Kalau seperti ini terjadi lagi dan bahkan tadi wipe out atau kehilangan 4, comeback Israel. Ya ini bahkan dari Oh itu dia positioning yang saya bilang. Berhasil di take down menuju ke belakang dari Bongski. Kehilangan 1 poin kill tambahan. Winnie masih bisa bertahan Courtesy. Sekalipun dia nggak punya badan, kalau damage-nya terlalu besar ini cukup berbahaya. Lihat Hades. Dia berhasil melakukan takeover karena backline. Hadesnya tidak terperangkap para pasukan dari tim Liquid ID. Target utama karena RCK. Langganan Wind of Nature dan para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan Hades 1 dan Favian out of nowhere. Endgame dari belakang tidak bisa dibendung. Dan out of nowhere tim Liquid take the game 1. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini.